Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tiada yang mustahil bagi orang percaya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Bila mana kami sebentar hendak membaca, merenungkan, mendengarkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, berbicaralah atas kami dan kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah hanya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tema yang akan kita bahas kali ini yaitu tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bacaan dari Markus 9 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi saudara semuanya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi Markus 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mengubah suatu masalah menjadi berkat, mengubah yang tak punya pengharapan menjadi berpengharapan, mengubah masa depan suram menjadi masa depan cerah, mungkinkah? Segala sesuatu menjadi mungkin apabila kita melihat dari sudut pandang Tuhan, melihat dengan mata iman, bukan melihat dengan apa yang terlihat secara kasat mata saja. Sekali lagi, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37. Begitu pula tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, yang barusan kita baca di dalam Markus 9 ayat yang ke-23 tadi. Kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat, di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengubah suatu permasalahan menjadi berkat, kemudian mengubah kehidupan yang tidak baik menjadi baik, itu mungkin sekali dilakukan oleh Tuhan. Jadi oleh karena sudut pandang kita, mungkin secara sudut pandang manusia itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi sekali lagi kita belajar bersama-sama dalam perenungan kali ini adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Dan Tuhan katakan sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang yang percaya seharusnya menjalani hari-harinya dengan penuh kemenangan, dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, meski situasi yang ada di sekeliling tidak mendukung, atau berada di tengah-tengah dunia yang bergejolak sekalipun. Sebab kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang heran dan teramat dahsyat kuasanya. Dalam sejarah kehidupan manusia tidak ada seorang pribadi atau nabi pun yang berani berkata seperti Kristus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, yang kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya di dalam namanya bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan kuasanya tak pernah berubah, tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ini pegangan kita sebagai orang percaya, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Ini yang membuat kita itu semakin percaya, karena Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya kuasa di bumi dan di surga, dan kuasanya tidak pernah berubah. 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, sampai nanti kekekalan pun kuasanya tidak pernah berubah. Ini yang menjadi jaminan sebagai orang percaya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, juga bagi mereka yang percaya. Makanya dikatakan Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Satu contoh, kehidupan Daniel. Kita membaca kehidupan Daniel, bagaimana Daniel harus diperhadapkan
dengan bahaya yang mengancam jiwanya karena dia berani melanggar perintah Raja Darius. Takut dan khawatirkah Daniel? Tidak. Dikatakan di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak takut menghadapi keadaan yang menakutkan. Bukan kuat dan hebat Daniel, tetapi Daniel punya iman yang luar biasa karena Daniel melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika dia mendengar berita tersebut, Daniel tidak merasa khawatir. Tetapi luar biasa Daniel mengajarkan kepada kita untuk berlutut, berdoa, memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Persoalan dunia ini mungkin seringkali membuat kita ketakutan, kekhawatiran. Tapi ingat, seperti apa yang dilakukan Daniel, berlutut, berdoa, memuji nama Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan kita. Makanya Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang yang percaya penuh pada Tuhan. Orang yang percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik atas kehidupan kita yang percaya. Jadi kuncinya adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan membuat kita semakin percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Meskipun keadaannya mustahil, meskipun keadaannya menakutkan, tapi sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Daniel sangat percaya Tuhan yang ia sembah berkuasa, sanggup mengubah masalah jadi berkat, sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup, sanggup mengubah yang tak ada harapan menjadi berpengharapan. Alkitab menyatakan bahwa doa Daniel didengar oleh Tuhan dan pertolongan dari Tuhan datang tepat pada waktunya. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya penuh dan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu pasti terjadi. Jadi intinya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya ketika benar-benar ia mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Dan ini tentunya berbicara soal hubungan. Ketika kita sudah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya keadaan dunia apapun tidak membuat kita takut, tidak membuat kita gentar, tidak membuat kita khawatir berlebihan, tetapi membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena di situ terletak kekuatan kita. Saya berdoa bagi saudara-saudara saat ini punya pergumulan, kuat di dalam Tuhan, sebab bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Engkau ingatkan kembali kepada kami bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Engkau dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segala perkara dapat kami tanggung kepada Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, dan kami mau jalani setiap aktivitas kami, hari-hari kami, bukan dengan kuat dan hebat kami, tetapi Tuhan yang dahsyat yang ada dalam diri kami, yang memampukan kami melewati setiap masalah demi masalah. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, keringanan ke atas kehidupan mereka. Mereka yang bersedih Tuhan hiburkan dengan sukacita dari surga. Mereka yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan Tuhan sudah memberkati berlimpah-limpah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.